Kamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Loni main atau padang kaki patarak ketandang asukuru kemarajata. Lauri sisi arajangan nafung Allah Subhanahu wa taala. Poya si matangkai patak boluang ipam masen lauri di manang sehingga ilalen nesoi. Eso Salasa tanggal 10 di bulan 5 tahun 2021 ya rega 20 asrah Ramadan sisa bupa datu 42 Hijriah pada angka mana mufi na wirefang Allah Subhanahu wa taala japa-japang sehingga pada angka sikit maring ka kalinga ya rega angka ki menonton di YouTube IGA Radio di 87,6 FM. Maku tau para pemang salawat reng mapas salama Lord Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini mungkin ada perubahan dari jadwal yang telah ditentukan. Jadi saya kembali bersama Rahmat Setiawan dalam acara Hikmah Ramadan ini live mulai pukul 12.36 dan 1 jam ke depan bersama saudagar IGA Radio. Perlu paletur manaki nasaba onna si tongon-tongonna tete 10 engkaki live interaktif di acara Hikmah Ramadan, akan tetapi nasaba engkaki pada berduka. Ini juga duka bagi Kementerian Agama Kabupaten Barru karena alena tomato malabita guruta Haji Abdul Jalil Alia leleri pamasena pang Allah Subhanahu wa taala wani nae engkai patak bawa yolona loro na naronae na itunda acara Hikmah Ramadan ini nasaba padang kamana ki loka melayat di rumah almarhum di Pancana. Olehnya itu saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanja kapan narekok sebelum matu ipang mulai atau mendengarkan tausiah loni mai ka Pak Jolo nato padang kaki marelo doangengi alena tomata malabita anda geruta Haji Abdul Jalil Alia padang kaki bacanya Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Ya, terima kasih kepada seluruh saudagar IGA Radio yang telah mendoakan alena tomata malabita almarhum Guruta Haji Abdul Jalil Alia. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Marilah kita bersama-sama melanjutkan acara kita di Hikmah Ramadan ini arah dengan tema moderasi beragama. Al-Ustaz Dr. Haji Makbul Arif telah hadir di studio. Sebelum kita mendengarkan tausiah, terlebih dahulu mungkin kita menyapa akar ya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini parli palet turangi sedagar bahwa Hikmah Ramadan ini adalah pertemuan terakhir di 29 Ramadan nasabah. 29 ya. Iya, karena besok 30 Ramadan sudah tidak ada lagi narasumber dari Kementerian Agama. Jadi ini Hikmah Ramadan terakhir di bulan suci Ramadan yang dilaksanakan IG Radio bekerja sama oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru. Masya Allah. Ya, yang didukung oleh 77 Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari, dan didukung juga oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Barru. Subhanallah. Ya, Saudara Radio, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Makbul Arif MA. Ya, tafadhal Ustaz. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, segenap pendengar Radio IGA yang sempat mendengarkan siaran ini. Pertama tentunya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh karena petunjuknya sehingga pada hari ini sebagaimana disampaikan tadi oleh pengantar bahwa hari ini kita sudah memasuki hari ke-29 dari bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang kedua tentunya kita salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah kita sama-sama pahami beliau selaku pemimpin besar, pemimpin umat Islam seantero dunia yang diberikan amanah untuk diutamai makarim al-akhlak, menyampaikan pesan-pesan agama dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia di dunia ini, seluruh dunia, di permukaan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pendengar Radio IGA, hari ini sesuai dengan tema yang kami diamanatkan, yaitu moderasi beragama. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang moderasi beragama. Yang pertama, tentunya kita harus paham apa sesungguhnya yang disebut dengan moderasi beragama. Ada dua kata di situ, moderasi dan beragama. Moderasi tentunya dari sisi etimologi atau kebahasaan ada beberapa bahasa yang termaktub di situ. Pertama, moderatio dari bahasa Latin. Ya, moderatio itu kalau di bahasa Latin kan adalah sesuatu yang sedang-sedang saja. Ya. Sedang artinya menghindari hal-hal yang berlebihan dan juga menghindari hal-hal yang kekurangan. Ada juga bahasa Inggris di situ moderation. Moderation ini moderat. Moderation itu biasa dialamatkan kepada hal-hal yang istilahnya berimbang, ya, berkeadilan. Artinya kembali lagi kepada moderatio tadi itu bahwa moderation itu adalah sesuatu ya sekali lagi yang sedang-sedang saja, menghindari hal-hal yang berlebihan dan juga menghindari hal-hal yang sifatnya kekurangan. Dari sisi bahasa Arab, nah bahasa Arab moderat ini itu banyak bahasa, banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis atau petunjuk-petunjuk para ulama
membawa moderasi ini dengan bahasa dari kata wusta, ya, dari kata wusta, pertengahan. Nah, pelaku-pelaku yang berkeadilan atau pelaku-pelaku yang berupaya untuk memberikan keseimbangan ini, kalau di dalam bahasa Arab itu biasanya disebut al-wasit. Ya, oleh karenanya istilah al-mutawassit di dalam kaidah bahasa Arab itu dialamatkan kepada orang-orang yang berada di dalam berposisi itu tadi, menghindari hal-hal yang berlebihan dan juga menghindari hal-hal yang sifatnya kekurangan. Itulah sebabnya dalam akar kata ini, ya, kita bisa melihat bahwa moderasi, ya, dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut yang berada di dalam posisi di tengah-tengah, adil, tawazun, berimbang. Nah, orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa juga disebut dengan wasit. Nah, di dalam implementasi keseharian, kata inilah yang masuk di dalam bingkai kata-kata yang ada di masyarakat biasa. Biasa mungkin kita dengar istilah wasit. Wasit itu adalah penengah, pengadil. Bahkan di dalam kegiatan-kegiatan olahraga juga harus ada wasit. Nah, apa maknanya di situ? Itu sebenarnya berasal di bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia kita sekarang ini, ya, kalau kita mau melihat itu banyak sekali masuk bahasa-bahasa Arab ke dalam memperkaya khasanah bahasa Indonesia kita. Antara lain itu tadi, ya, wasit. Nah, itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Baqarah itu, ya, dikatakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ya. Dan demikian itu umat, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim ini, ya, itu sedapat mungkin menjadi bagian yang ummatan wasatan, umat yang memiliki posisi tengah-tengah yang sedang-sedang saja, sederhanalah, ya. Artinya apa? Sekali lagi, menghindari hal-hal yang sifatnya berlebihan dan juga menghindari hal-hal yang sifatnya kekurangan. Para pemirsa sekalian, bahwa kita melihat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus melihat beberapa hal-hal yang sejarah, ya, yang memposisikan beliau sebagai orang yang mutawasid, sebagai orang yang mampu melaksanakan hal itu. Nah, kita lihat di dalam sejarah ketika Yasrib, ya, Yasrib itu Madinah sekarang. Madinah dulu itu dikenal dengan Yasrib. Ketika Rasulullah SAW beserta beberapa orang-orang yang mengikuti, ya, golongan-golongan muhajirin berpindah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah sekarang ini. Itu di sana dalam sejarah tercatat ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, ternyata beliau di sana menemukan masyarakat yang agak sedikit bermasalah. Kenapa? Karena dalam sejarah terlihat di situ ada beberapa suku yang mendiami Madinah. Suku-suku tersebut, ya, bukan hanya beberapa suku, tetapi juga beberapa agama yang mendiami Madinah Yasrib pada saat itu. Maka di situ Nabi menemukan satu persoalan besar, ya, yang melibatkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat waktu itu yang cenderung berhadapan dengan berbagai masalah, kompleksitas masalah. Antara lain adalah di situ ada suku Aus dan suku Khazraj, ya, yang kita kenal di dalam sejarah itu. Menurut catatan sejarah bahwa sebelum kedatangan Rasulullah di sana, itu perselisihan kedua kabilah ini itu sampai lebih dari 1 abad, 150 tahun. Betapa kita bisa bayangkan itu 150 tahun bersengketa, ya, saling melempar tanggung jawab, saling melempar kesalahan, akhirnya saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Nah, ketika Rasulullah berada di tengah-tengah mereka,
Ya, alhamdulillah ya, kita tahu bahwa Rasulullah hanya menegakkan satu sistem, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, ya, bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dari sini Rasulullah masuk ke mereka. Dari sini Rasulullah bergaul dengan masyarakat setempat. Akhirnya beberapa waktu kemudian yang tidak terlalu lama, Rasulullah SAW beserta seluruh sahabat itu dapat dengan mudah diterima oleh mereka. Ya, kita paham bahwa suku Aus dan Khazraj itu ya adalah dari sisi budaya, mereka itu memiliki agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Kita bisa bayangkan ketika Rasulullah beserta seluruh sahabat Muhajirin datang di sana membawa dakwah Islam, ya. Lalu kemudian di situ di masyarakat Madinah ada juga golongan Ansar yang kita kenal, Ansar ya, Ansar inilah diabadikan oleh saudara-saudara kita di NU itu menjadi salah satu organisasi dengan barisan pemudanya itu. Ya. Ansar ya, Pemuda Ansar ya, karena yang yang mendirikan ini Ansar itu teman-teman senior kita dulu ya, ulama-ulama itu yang ada di Jawa itu. Jadi Ansar itu diakses menjadi Ansor. Nah, ikut-ikutlah kita orang Sulawesi Selatan jadi Ansor, padahal asal muasalnya itu adalah Ansar ya. Nah, itu membuktikan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya plural. Jadi Nabi itu berjuang di tengah-tengah itu. Jangan bayangkan Nabi melakukan satu penetrasi seperti itu karena gampang. Tidak. Bayangkan Rasulullah sampai di Madinah ya, berdakwah itu di tengah masyarakat yang kompleksitas permasalahannya. Jangankan perbedaan suku, ras, ya, bahkan perbedaan agama. Nah, yang kita paham suku Aus dan Khazraj yang selalu bertentangan itu adalah sama-sama masyarakat Yahudi sebenarnya. Sama-sama masyarakat yang beragama Yahudi. Nah, kira-kira begitu. Alhamdulillah, apa konsep Nabi pada saat itu? Itu tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hai Muhammad, bahwa Anda diutus itu untuk memberikan kesempurnaan kepada manusia itu dengan berupaya, dengan berusaha untuk menjadi penengah kepada mereka. Nah, penengah di situ adalah wasit, mutawasit, wasatiyah. Wasatiyah inilah yang disebut dengan moderasi. Itu dari sisi bahasa. Lalu kemudian beragama ya. Moderasi beragama bukan mengatakan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Di situ ada kata beragama. Ya, moderasi beragama. Beragama di situ yang dimaksud bahwa memiliki cara pandang ya, memiliki cara berpikir atau meletakkan cara-cara melihat bagaimana nilai-nilai keagamaan ini dipandang sebagai sebuah ajaran agama yang dapat diterima dan dapat hidup di berbagai tempat. Nah, di Indonesia kita misalnya di sini itu menjadi sebuah keharusan. Jangankan kita di sini di Indonesia yang memiliki latar belakang ya, banyak suku, banyak ras dan banyak agama ya. Sampai-sampai di negara-negara yang istilahnya satu paham, katakanlah begitu ya, negara-negara Islam ya, juga memerlukan nilai-nilai moderasi. Kenapa? Karena kita paham bersama bahwa di dalam internal Islam itu juga banyak sekali di situ pemikiran-pemikiran atau paham-paham yang kadang-kadang berseberangan. Nah, disinilah kemudian diperlukan paham atau cara pandang bagaimana memiliki pemahaman agama yang moderat. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama
dengan tidak ekstrim, ya, tidak ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ya. Para pemirsa sekalian, bahwa bicara tentang ekstrim, ya tentunya kita juga sudah memahami. Kalau biasanya kan ada orang mengatakan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, kalau ekstrim kanan adalah cara pandang berangkat dari intelektual keagamaan yang hanya melihat bahwa yang benar di dalam agama itu satu-satunya kebenaran adalah yang dia paham. Nah, sehingga ekstrim kanan ini biasanya kan cenderung menyalahkan, ya. Sedikit-sedikit menyalahkan orang-orang yang tidak sepaham, kira-kira begitu. Itu ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri, nah beda lagi. Kalau ekstrim kiri itu tidak saling memberikan kesalahan atau tidak melempar tanggung jawab kesalahan, tetapi justru lebih longgar, lebih longgar. Nah, sehingga beberapa isme itu mudah diterima. Ya, isme itu artinya pemikiran atau budaya. Ya. Karena itu harus hati-hati dengan istilah isme ini, karena umpamanya saja fanatik dalam satu agama itu bagus sebenarnya. Siapa yang bilang tidak bagus? Fanatik. Ya, kita harus fanatik. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna kecuali agama Islam. Itu harus. Tetapi fanatisme ini yang dilarang. Isme itu adalah sebuah ungkapan yang bernilai pemahaman yang berlebihan. Sehingga fanatik, sekali lagi, fanatik itu baik, yang tidak baik itu adalah fanatisme. Nah, ini. Nah, sehingga dengan demikian bahwa kita kembali kepada tolak ukur moderasi beragama di dalam agama Islam kita itu, bahwa kita harus posisikan diri, ya, sebagai manusia yang beragama, manusia yang memahami agama dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang berlebihan, dan lebih-lebih lagi menghindari hal-hal yang sifatnya kekurangan. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam surah Al-Baqarah 143 itu bisa kita temukan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bahwa kita diciptakan, kita dijadikan manusia yang beragama ini, ya, sedapat mungkin mampu memposisikan diri sebagai penengah atau memiliki persepsi keagamaan. Kita tahu, sekali lagi, kita paham bahwa agama kita adalah agama yang benar, tetapi kita juga harus membuka ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang ukhuwah di kalangan yang memiliki persepsi agama yang berbeda dengan kita itu. Dengan demikian, insya Allah, kalau paham ini kita bisa implementasikan, paham ini, moderasi ini kita bisa realisasikan di tengah masyarakat, maka insya Allah Islam akan selalu hidup dan berkembang dimanapun dan kapanpun kita berada, karena Islam sesungguhnya itu adalah sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Apakah ia hadir di tengah-tengah minoritas atau hadir di tengah-tengah mayoritas, yang jelas bahwa Islam memang salah satu inti dari ajaran Islam itu adalah bagaimana memahami moderasi agama. Untuk itu, ya, inilah barangkali yang kita bisa lihat, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengisi ruang-ruang amalia Ramadan kita ini pada hari ke-29 ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Makbul Arif MA dengan tema moderasi beragama. Ya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nareko engkatumai elo makuk kutana ya gelo mata telepon terkait mengenai tema moderasi beragama, ya dikimat telepon di nomor 0811 4488 211. Ya, saudara radio, bagi yang ingin bertanya bisa menelpon, saya ulangi nomornya di nomor 0811 4488 211. Jadi bisa menelpon di lewat
telepon biasa maupun telepon WA. Reko degaga pulsa di toma makiri pesaki lewat WhatsApp di nomor yang sama. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita diskusi stas terkait mengenai moderasi beragama, karena ini tema moderasi beragama mungkin saudara-saudara radio masih makeda agar ya sengi moderasi beragama karena baru-baru ini didengung-dengungkan lagi nih Stas terkait mengenai moderasi beragama. Ya, saudara-saudara radio tetap stay di IGA Radio 87,6 FM karena kita akan break sejenak. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu melihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, saudara radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali dalam acara Hikmah Ramadan pada 29 Ramadan hari ini. Ya, Ustaz, kita kembali melanjutkan Hikmah Ramadan kita, Ustaz, terkait mengenai moderasi beragama.
Terkait ini moderasi beragama ini Ustaz, mungkin engkau saudagar Iga Radio maka dah magi nangka napai yahe moderasi beragama ya nulak dek maniku sekarang ini Ustaz. Iya. Ya, kita paham bersama. Memang banyak hal-hal seperti itu yang biasa muncul. Ya, karena istilah biasanya itu muncul ketika ada hal-hal yang bersifat reaktif, ya, action ya. Kan biasanya kita tahu itu hukumnya biasanya aksi mendatangkan reaksi ya, kira-kira begitu. Nah, moderasi agama muncul akhir-akhir ini karena kita melihat ya situasi kita ya, baik di pusat maupun daerah itu biasanya kan banyak hal-hal yang membuat biasa banyak berpikir dari moderasi beragama. Terus terang kita lihat bersama bahwa negara kita ya, situasi kemarin itu banyak sekali gangguan-gangguan ya di negara kita ini yang sesungguhnya melibatkan beberapa pemahaman-pemahaman yang agak sedikit berseberangan ya dengan moderasi agama ini. Umpamanya muncul gerakan-gerakan yang agak sedikit fanatik ya, muncul gerakan yang sedikit ekstrim, muncul gerakan-gerakan yang ta'asubi ya, di dalam bahasa Arabnya itu ta'asubi itu adalah ya itu tadi tidak memberikan toleransi kepada pandangan-pandangan yang berseberangan dengan pandangan mereka. Nah, akhirnya muncullah beberapa gerakan-gerakan garis keras. Nah, itu semua adalah bagian dari hal-hal yang bertentangan dengan moderasi. Jadi inti dari moderasi itu sesungguhnya adalah ingin kita membangun cara pandang beragama yang menitikberatkan pada nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai yang menghindari hal-hal yang berlebihan itu tadi. Ya, jadi moderasi itu adalah muncul sekarang ini oleh karena banyaknya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dakwah Islam gitu ya. Ya, tetapi itu dianggap berlebih-lebihan karena tidak memberikan ruang-ruang gerak diskusi, ruang-ruang yang bersifat dialogis untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang atas nama agama itu. Nah, oleh pemerintah dan bukan hanya pemerintah tapi seluruh komponen masyarakat yang paham betul ini, diskusi tentang keagamaan lebih menarik lagi ketika agama ini dilibatkan dengan pemikiran moderasi agama atau pemikiran yang berusaha menjadi bagian yang moderat gitu. Begitu. Iya, Ustaz, sebelum kita lanjut lagi nih Ustaz, ada saudagar Iga Radio ini yang mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya mau bertanya dari paparan Dr. Haji Makbul Arif MA, sangat luar biasa, mudah saya cerna dan pahami makna moderasi beragama. Namun pada kesempatan ini saya mau tanyakan adalah apa indikator-indikator seseorang dikatakan radikal, sebab seolah-olah istilah ini juga disematkan kepada orang Islam, sementara umat yang non atau ketika melakukan hal-hal yang sifatnya zalim, mengapa mereka tidak dikatakan radikal, Ustaz? Bayi dari Wija Tonepo. Wija Tonepo di terima kasih oleh Malu Setasi. Selamat ya saudara-saudara kita Wija Tonepo ya. Dengar Nepo itu identik pasti dengan Malu Setasi sana. Ya, semoga sehat semua ini. Ini pertanyaannya agak bagus ini ya. Karena tentunya nanti kita ini agak singgung sedikit apa itu radikalisme. Radikal ekstrim. Radikal itu kan biasa kita paham bahwa ini juga adalah sebuah kata radikal dan isme. Itu kalau kita kembalikan ke bahasanya ya, kalau bahasa Latinnya itu adalah radix, radix, radix. Radix itu berlebihan juga.
muncul radikal di bahasa Inggris kan, radikal, kemudian menyeberang ke bahasa Indonesia radikal, kemudian masuk isme sebagai sebuah paham yang berlebih-lebihan. Sekali lagi saya tekankan bahwa ya kalau kita kembalikan bahwa radikal itu bagus sebenarnya ya. Iya. Yang kurang bagus itu adalah ketika disandingkan dengan kata isme. Isme itu paham ya, paham. Iya. Paham yang sudah bersifat itu sudah bersifat berlebihan di situ. Iya. Karena sudah menjadi satu paham. Radikal itu bagus itu sebenarnya. Sekali lagi ya. Nah, kenapa radikalisme tidak bagus? Karena kalau kita kembali ke dasar agama sebenarnya itu tidak ada hal-hal yang bersifatnya radikalisme di situ. Iya. Kalaupun Islam adalah ummatan wasata, rahmatan lil alamin. Kita lihat itu sebagai sebuah prinsip-prinsip. Di dalam berdakwah, di dalam mengembangkan, menumbuh kembangkan agama Islam itu kita belajar dari yang saya gambarkan tadi itu ketika Nabi SAW berada di suatu tempat di Madinah umpamanya. Itu dengan membawa nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai kesantunan dan nilai-nilai kepatutan dan kesopanan sehingga mudah diterima dan alhamdulillah. Nah, adapun bagaimana dengan radikalisme adalah sebuah paham yang berlebih-lebihan karena radikal itu dari kalau di bahasa Indonesia kan itu radik itu adalah akar yang ada di dalam itu. Jadi kalau umpamanya seorang yang berbuat secara radikal itu menggali seakar-akarnya. Kalau dia menyalahkan orang, salahlah terus. Tidak ada ampun. Nah itu. Sehingga paham-paham seperti ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan gerakan-gerakan dakwah yang ada di Islam itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana radikal ini dialamatkan, paham ekstrem ini dialamatkan ke orang Islam. Iya, Nah, indikatornya. Indikatornya adalah kan biasa bicara ketika kita bicara tentang agama adalah agama itu adalah sebuah paham. Nah, lalu kemudian agama ini kan harus dibawa di dalam tataran yang biasa-biasa saja, tataran yang sedang-sedang saja. Tetapi kalau agama dianggap sebagai sebuah gerakan ekstrim, ya ini yang benar. Nah, sehingga dengan demikian, sehingga istilah radikalisme ini, ya, karena banyak dibahasakan radikal lewat diskusi tentang sosial keagamaan, maka orang menganggap bahwa ternyata salah satu pembicaraan di dalam agama itu adalah radikal. Radikal enggak bukan hanya di agama, ya. Biasa dengar istilah radikal bebas di rambut-rambut yang berkotombe itu. Itu biasa, cuma tidak terlalu terbahasakan di tempat lain, sehingga istilah radikal ini seolah-olah dianggap sebagai sebuah persoalan yang ada di dalam agama saja. Padahal di dalam mekanisme ilmu pengetahuan alam sosial juga ada. Seperti itu. Lalu kemudian mengapa yang di luar dari Islam ini terkadang mungkin melakukan tindakan-tindakan juga, Ustaz, cuma dia tidak dianggap atau tidak dikatakan sebagai radikal? Nah, termasuk saya berpendangan seperti itu kemarin-kemarin ya. Tetapi contoh umpamanya ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Nah, ketika umpamanya ada kelompok-kelompok tertentu yang istilahnya memaksakan kehendak atas nama agama, tiba-tiba membuat sebuah gerakan tertentu, gerakan-gerakan fanatisme, gerakan-gerakan ekstremis ya, ekstrim. Nah, itu biasanya itu langsung dialamatkan sebagai tindakan radikalisme. Berbeda pamannya kalau ada gerakan-gerakan katakanlah ya dalam tanda petik pamannya non muslim, tiba-tiba melakukan suatu gerakan, itu tidak dianggap radikal. Nah, karena persepsi radikal tadi itu sepertinya menjurus kepada ke Islam. Nah, padahal sebenarnya enggak, biasa saja. Makanya saya setuju kemarin itu pernyataan Pak Menko Polhukam itu, Pak Mahfud, bahwa gerakan-gerakan radikalisme yang terjadi di Papua itu, yang banyak menewaskan masyarakat di sana yang tidak berdosa, itu sudah dianggap gerakan radikalisme sekaligus gerakan terorisme.
Saya setuju. Iya. Artinya apa? Jangan sampai bahasa-bahasa seperti itu selalu saja dialamatkan kepada kelompok-kelompok Islam tertentu. Iya. Kasihan Islam itu. Nah, itu. Jadi seperti itu barangkali ya. Iya, Ustaz. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan dari saudara kita yang selalu ini mengikuti terus Wah. selama 30 Mantap. iya, hampir selama hikmah Ramadan ini Ustaz. Jazakallah khair. Namanya Mahisa Hezenja. Alhamdulillah. Ini sudah mengirimkan pertanyaan di live chat Ustaz. Tabe Ustaz. Ya. Magiro radikal iwaspadai. Padahal liberal liwat to bahayana nama kasolang. Ini pertanyaannya Ustaz ini. Oh, ini pertanyaan menarik ini sebenarnya. Magiro nasib paham radikal waspadai. Padahal paham liberal liwat to bahayana nama kasolang. Ya. Iya. Kalau menurut saya sama-sama membahayakan. Sama-sama harus diwaspadai. Iya. Ya. Sebenarnya begini, yang mewaspadai itu sebenarnya siapa? Iya. Yang mewaspadai itu adalah masyarakat. Iya. Masyarakat, ya. Kemudian masyarakat itu punya pemerintah. Pemerintah itu berkewajiban untuk memproteksi, mengamankan masyarakatnya, sekaligus melindungi masyarakatnya dari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat, khusus agama. Maka pemerintah itu harus bekerja sama dengan masyarakat, harus melihat itu, ya, mewanti-wanti atau bahkan mewaspadai gerakan-gerakan yang berpotensi merugikan umat, ya, masyarakat. Katakanlah, nah, bagaimana dengan radikal? Nah, ini kita paham bahwa potensi-potensi ini biasanya terjadi kepada sebuah gerakan, ya, sebuah aksi yang membahayakan dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Sama dengan liberal, ya, karena ini sama-sama pemikiran. Ya, radikal itu tadi, kalau saya tadi contohkan itu adalah muncul dari sebuah pemikiran ekstrim kanan. Nah, liberal, kebebasan itu justru muncul dari pemikiran ekstrim kiri. Nah, dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri ini kita kembali kepada nilai agama kita yang sesungguhnya. Nilai keagamaan kita yang sesungguhnya, agama Islam itu harus menjadi ummatan wasatan, harus berada di tengah-tengah itu. Jadi saya mungkin kurang sependapat kalau hal ini ada yang lebih diperhatikan, diwaspadai. Tidak, itu sama-sama diwaspadai. Baik radikal maupun liberal, ayo kita sama-sama mewaspadai sebagai masyarakat yang baik untuk membantu masyarakat lainnya, membantu pemerintah untuk sama-sama mewaspadai itu. Begitu. Iya. Kemudian Ustaz, kembali dari pertanyaan saudara kita ini, Yaron aseng Ustaz Wahabi si bawa Salafi ini mata-mata karena aseng Ustaz sebagai paham radikal. Ya, justru kalau saya melihat, ya, sepanjang pemahaman saya itu, jangan coba-coba masukkan pemikiran-pemikiran seperti itu lalu mengindikasikan kepada gerakan-gerakan tertentu. Enggak. Ya, yang kita sebutkan tadi itu Salafi, Wahabi itu adalah sebuah gerakan murni Islam. Ya. Kalaupun nanti umpamanya ada pemikiran-pemikiran yang muncul, lalu ada oknum terlibat di situ, lalu kemudian jangan munculkan bahwa yang ada di situ adalah itu tadi Wahabi Salafi. Enggak. Itu oknum yang kebetulan sekali memiliki persepsi pemikiran seperti itu, kira-kira begitu. Oleh karenanya kalau saya menurut saya itu saya tidak masukkan sebagai sebuah gerakan itu. Namun demikian, mungkin barangkali kita ingin mengatakan bahwa selama ini yang kita tengarai, atau kita indikasikan kepada golongan-golongan tertentu, itu biasanya kadang-kadang dimulai pemikiran-pemikirannya mirip-mirip dengan gerakan Wahabi, padahal menurut enggak. Wahabi itu adalah sebuah pemikiran yang dipelopori dulu itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang tokoh reformis, di Saudi Arabia.
saking hebatnya pemikirannya itu, raja-raja Saudi pada saat itu ya, itu memasukkan Muhammad bin Abdul Wahab itu katakanlah sebagai seorang, bahasanya sekarang ini ya, ketua majelis ulama ya, ketua majelis ulama. Lalu kemudian saking diakuinya sebagai sebuah pemikiran yang baik dan murni, maka kerajaan Saudi Arabia pada saat itu mengambil Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai seorang qadhi, sekaligus memproteksi pemikirannya, melindungi pemikirannya, bahkan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa pemikiran Islam yang harus kita ambil adalah berdasarkan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab itu ya. Nah, seperti itu. Tapi kemudian ada yang mengindikasi kepada hal-hal seperti ini menurut saya tidak sependapat. Ya, tidak bisa dikaitkan di situ. Ya, begitu. Jadi ya reser-serko mai saja mudah-mudahan mungkin yang kalinya na iro na pada turki postas terke ero na enaku kutanange. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau kita mat teleponnya, kebanyakan pertanyaan lewat chat Ustaz. Mungkin saya sebutkan kembali nomornya. Ya, di nomor 0811 44888211. Jadi saudara IGA Radio yang ingin bertanya bisa menelpon langsung juga di nomor 0811 44888211. Jadi bisa menelpon lewat aplikasi WhatsApp ataupun menelpon langsung lewat telepon seluler. Ya, saudara IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali diskusi mengenai moderasi beragama. Ustaz, ini moderasi beragama ini pasti memiliki peran dalam membangun persatuan sebuah agama. Sejauh mana sih ini peran ini dalam moderasi beragama yang didengungkan ini di Kementerian Agama Ustaz ini? Ya, begini. Kementerian Agama sebenarnya ini adalah kementerian orang-orang beragama. Iya. Kementerian juga orang-orang yang beragama ya. Kementeriannya orang-orang beragama. Ya, bukan kementerian Agama Islam. Agama Islam, ya. Bukan Kementerian Agama Islam. Ini biasa orang keliru karena berangkat dari falsafah seperti ini kita kurang memahami. Ya, sekali lagi bahwa Kementerian Agama dalam menterinya orang-orang beragama. Siapa mereka? Adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragama itu agama apa saja memiliki kementerian yang namanya Menteri Agama. Nah, lalu kemudian kenapa moderasi beragama penting di dalam menumbuh kembangkan pemahaman khususnya melalui Kementerian Agama? Karena itu tadi kita tidak harus melakukan sesuatu kebijakan ya Kementerian Agama hanya semata-mata ingin menguntungkan satu agama tertentu. Ya, kita tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan atau program keagamaan sekali lagi yang hanya menguntungkan agama-agama tertentu. Tetapi bagaimana mengangkat harkat dan martabat satu agama di masing-masing agama itu kembali kepada ajaran agamanya. Oleh karenanya inilah ketika kita mengajak orang kembali mencintai agamanya masing-masing, inilah langkah pertama dari sebuah aspek moderasi beragama. Ya, bahkan sebenarnya beberapa tokoh-tokoh non-Muslim di situ menyumbangkan pemikiran-pemikirannya yang sesungguhnya menarik untuk kita ambil sebenarnya, meskipun lepas dari agama apa mereka, tetapi karena berangkat dari prinsip keagamaan itu kita juga bisa ambil. Ya, contoh, saya berikan contoh. Ada siapa itu tokoh sosiolog itu ya, beragama Nasrani, Max Weber kalau tidak salah ya, Max Weber. Apa kata Max Weber? The Protestant ethic in the spirit of capitalism. Ya, bahwa dengan kita kembali kepada nilai-nilai agama, maka nilai agama sesungguhnya itu memotivasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan demi kesejahteraan itu. Nah, itu umpamanya kan begitu. Artinya bahwa kita ini dalam aspek Kementerian Agama. Kementerian Agama mengajak kepada semua masyarakat yang beragama apa saja itu kembali mempelajari sekaligus mencintai agamanya, bahkan merealisasikan nilai-nilai keagamaannya itu untuk kebaikan masing-masing itu ya. Seperti itu.
Ustaz, ini moderasi beragama ini, jika seumpamanya ini agama Islam, yang Kristen ataupun Hindu, apakah memang sudah ada pertemuan tertentu ini Ustaz untuk membahas ini tentang moderasi beragama? Karena yang namanya moderasi itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau tidak ada satu pihak yang tidak. Ya, sebenarnya sudah lama sekali ya. Iya. Tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama kita itu membangun komunikasi seperti itu. Iya. Yang namanya kerukunan Iya. umat beragama. Nah, kerukunan umat beragama inilah suatu gerakan keprihatinan pada Iya. seluruh bangsa ini, khususnya umat beragama ini, bagaimana kita saling menghargai, Iya. saling memanusiakan, ya, saling istilahnya mengangkat harkat kemanusiaan kita dengan saling membela. Kerukunan beragama sebenarnya ini ya oleh tokoh-tokoh kita di Indonesia ini, alhamdulillah itu tahun-tahun 70-an itu sudah digelorakan ya. Iya. Mereka juga itu mengambil atau mengadopsi pemahaman-pemahaman dari dulu ya. Ya, kita kembali ke dasar tadi bahwa Islam sungguhnya itu sudah lama mempraktekkan. Iya. Nabi SAW ketika di Madinah seperti yang kita Iya. bahas tadi itu, Iya. sampai-sampai yang dihadapi Rasul itu adalah umat-umat, jangankan suku-suku yang berseberangan yang berbeda, Iya. yang berbeda juga agama. Sehingga intinya pada saat itu Rasulullah SAW itu melakukan atau meletakkan dasar yang tertulis sampai sekarang itu dengan istilah Piagam Madinah. Iya. Iya. Piagam Madinah itu apa di situ? Banyak. Salah satu yang ada di dalam piagam, kalau saya tidak salah itu ada 34, kalau 35 itu item ya. Iya. Nah, salah satu item di situ yang menarik bahwa Yasrib ini atau Madinah ini didiami oleh berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Tetapi ketika ada gerakan-gerakan yang mencurigakan atau gerakan-gerakan yang ingin mengganggu ketentraman kota Madinah, maka umat-umat yang berbeda suku dan agama tadi ini wajib hukumnya mengangkat senjata untuk membela tanah airnya. Nah itu. Jadi inti sebenarnya di situ dialog-dialog yang dibangun sekarang ini, apapun bahasanya ya, dialog lintas agama, kerukunan umat beragama, moderasi agama, itu intinya ingin memproteksi dan mengamankan sekaligus mensejahterakan umat-umat beragama di berbagai aspek kehidupan. Begitu. Iya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, engka naseng Ustaz aku tanah. Ya. Mungkin ini di luar dari tema Ustaz. Boleh. Ya Ustaz naseng nasaba 20-nya Seramalang. Ya. Mega tak beredar nama kedaman lepat ni naseng baja Ustaz. Tapi engka tu naseng Muhammadiyah makada hari Kamis pi Ustaz. Jadi di Kementerian Agama ini maagap inaseng Ustaz. Yang mirip aku tanah. Iya. Jadi begini ya, itu ketentuan seperti itu sekarang ini sudah ada ilmunya. Iya. Sudah ada ilmunya dengan berbagai perangkat-perangkat ya. Iya. Yang kita sebelum ilmunya menjelma itu dulu kan kita biasa juga harus diperhadapkan dengan pemikiran yang agak kontroversial ya. Iya. Bahwa ada satu organisasi tertentu di Indonesia mengambil patokan dengan dasar-dasar dengan istilah melihat hilal itu dengan satu proses yang berbeda. Iya. Ada proses ru'yah, dengan ada proses hisab. Ru'yah itu adalah membuktikan secara fisik apakah bulannya sudah ada. Iya. Itu ru'yah. Iya. Kalau hisab itu perhitungan secara matematik, ilmu pasti. Itu. Nah, kebetulan sekali, ya kan, dua organisasi besar di Indonesia, ya, yang memiliki persepsinya sama, ingin melihat hilal, tetapi di dalam proses itu berbeda.
berbeda sistem. Perbedaannya apa? Ya itu tadi. Ada mengatakan harus dibuktikan secara kasat mata, bukti fisik. Ya, harus ada bukti fisik dilihat. Ya. Yang satu mengatakan tidak perlu dibuktikan. Yang jelas perhitungannya sudah itu sekian derajat itu sudah bisa dianggap masuk. Iya. Nah, inilah yang biasa menjadi sebuah realitas di Iya. tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat yang agak sedikit kurang memahami Iya. proses-proses itu melihatnya sebagai suatu persoalan yang biasa-biasa saja. Iya. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya seperti itulah pertanyaannya tadi. Bagaimana dengan ini? Bagaimana Kementerian Agama? Iya. Khusus karena pertanyaan di situ Kementerian Agama itu adalah sebuah lembaga pemerintah Iya. yang ingin mengatur hal-hal seperti itu. Iya. Akhirnya Kementerian Agama sekarang ini mempelopori dengan ada istilah melihat hilal dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan semua lembaga-lembaga yang tadinya berseberangan itu. Ya kan? Begitu. Akhirnya namanya juga pemerintah Iya. harus memproses meskipun umpamanya sudah ada penanggalan bahwa insya Allah nanti ini diperkirakan atau kemungkinan besar hari Kamis. Iya. Nah, jadi ada teori biasa begini. Ini sederhana ya, di luar Iya. konteks. Iya. Bahwa saya juga belum bisa membuktikan secara ilmiah ya, Iya. tetapi sepertinya sudah menjadi realita. Iya. Bulan apa sebelum Ramadan? Bulan 4 Ustaz. Tidak, sebelum Ramadan itu bulan penanggalan Arab. Sa'ban. Ya? Sa'ban. Nah, Iya. kalau katanya kurang Sa'ban, Iya. Iya. berarti cukup Ramadan. Iya. Nah, Jadi kalau 29 Sa'ban, berarti berarti Ramadan 30. berpotensi 30. Oh, Kalau 30 Sa'ban itu berpotensi 29 Sa'ban. Ini kan kita Ya, kan jadi hitungan 29 30. ya Iya. seperti itu. Iya. Kan di dalam penanggalan per bulan itu kan biasa lah ya. Kadang-kadang tidak sempurna 30 maksudnya. Iya. Kadang-kadang 29. Iya. Sama lah bulan Masehi. Masehi ya, ada 30, 31. Ada 30, 31. Kadang-kadang 28 juga ada. Iya, ada 28. Ada 29 Ustaz. Sudah. Jadi biasalah. Jadi saya mau mengatakan begini ya. Iya. Ini atas nama moderasi beragama. Iya. Menghimbau kepada kita semua bahwa hal-hal seperti itu bukanlah hal-hal yang menurut saya prinsipil, tidak. Iya. Ya, biarkanlah ulama kita meletakkan dasar-dasar dan saya kira cukup kita mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita. Saya kira negara kita cukup terbuka, Iya. agama kita cukup terbuka, tetapi janganlah menganggap hal itu sebagai sebuah kesalahan. Iya, iya. Iya. Kalau kita tidak sependapat, tetapi anggaplah itu adalah pandangan seperti itu, kita dukung. Iya. Kita dukung sebagaimana mestinya. Iya. Nah, sedikit saya tambahkan, oleh karena saya tadi mengatakan sudah ada ilmunya. Ya, Iya. saya pernah mendengarkan satu ceramah ya di Iya. salah satu kegiatan workshop ya, kegiatan Iya. workshop tentang hisab ru'yat. Iya. Dan memang dalam ilmu falak itu memang berpotensi untuk kadang-kadang berbeda. Iya. Ya, bahkan ada teman waktu itu mempersentasekan karena dia sudah mampu menganalisis 10 tahun, 20 tahun dia sudah bisa gambarkan tahun sekian bersamaan, tahun sekian berpotensi berbeda, tahun sekian karena itu tadi Iya. dia belajar dari hitung-hitungan lintang derajat bulan itu. Iya. Karena otomatis bulan mengitari. Bulan mengitari mengitari bumi itu di kadang-kadang belum sampai terlihat sempurna ya. Iya. Yang kadang-kadang juga melewati. Iya. Karena kalau umpamanya ya, minta maaf ya saya sebutkan satu ya, umpamanya di ru'yat itu, Iya. kalau di ru'yat itu kan harus bukti fisik. Iya. Nah, kalau umpamanya bulannya masih sembunyi ya, Iya. masih sembunyi di balik itu kemudian belum terlihat meskipun sudah ada sekian derajat, itu Iya. kan belum dianggap masuk karena belum ada bukti fisik. Iya. Ya, meskipun perhitungan secara hisab dianggap masuk. Iya. Ya, tetapi dari ru'yat belum dianggap masuk. Itu. Jadi ru'yat itu adalah bukti fisik, hisab itu adalah perhitungan matematis. Ya, jadi begitu aja. Jadi saya biasa katakan itu Iya. sebagai umat yang baik itu anggap saja bukan sesuatu yang prinsipil itu. Iya. Itu masuk di dalam kategori metodologi. Iya. Iya. Jadi Sadaqah Radio
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang aku tenang terkeman. Apalagi Ustaz kalau seumpamanya sidang isbat kan semua ormas ini semua ormas harus dihadirkan, dilibatkan. Iya. Baik dari DDI ini juga dihadirkan. Alhamdulillah ya, sebagai satu perkembangan ya, saya mau katakan bahwa tahun 2000 berapa dulu itu ya, beberapa tahun yang lalu 2017 kalau tidak salah. Iya. Nah, alhamdulillah yang biasa dihadirkan di situ adalah organisasi besar di Indonesia ya, seperti NU, Muhammadiyah, ini dan itu, beberapa organisasi besar di Pulau Jawa, Sumatera sana ya. Iya. Tapi yang saya sebutkan tadi itu alhamdulillah ternyata Darud Da'wah Al-Irsyad juga sudah mengambil bagian di dalam Hisab Ru'yat yang diselenggarakan di Jalan Tamrin di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita tunggu nanti ini apakah seperti itu kembali. Iya. Ya, saudara dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ya betul engkan isi jalan lebih lewat terasa ya. Terasa ya. Iya, sudah 1 jam lewat saat ini kita diskusi terkait mengenai moderasi beragama. Olehnya itu mungkin saya Rahmat Setiawan akan mohon maaf jika ada salah-salah selama 1 bulan ini dalam acara Hikmah Ramadan, karena baja dek sabah mungkin dek nagaga jolo Hikmah Ramadan nasabah dek to nagaga narasumber, kemudian sibuk mana to ni talmako dong muti sibuk ni masih burasa termasuk Pak Rahmat ya. Nah, naga lagi pas yuk burasa. Jadi mungkin besok Hikmah Ramadan sudah tidak ada lagi di Iga Radio, tapi insyaallah mudah-mudahan reki sungat malam pe pengolah taala engka siki tapemeng dalam acara Hikmah Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kemarin di Kementerian Agama dari Kasih Bimas, mudah-mudahan ada kerjasama Iga Radio dengan Kementerian Agama untuk memberikan tausiah-tausiah keagamaan 1 kali seminggu di Iga Radio ataupun 2 kali seminggu. Ya, itu aja mani mantu Saudagar Iga Radio pemberitahuan dari Kementerian Agama seperti apa nanti kerjasama Iga Radio setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan engka acara-acara hampir sama Hikmah Ramadan setelah Ramadan engka tausiah-tausiah Islami. Sebab mega Ustaz mak beri saran ku pendengar mak makan jalak dan nasa engka maku nasaba engka ni maringka kalinga pak pangajak nasen terkait agama no lero kasih dek na kasih yule ni tomatoi naseng engka loka joka maring kalinga ku masih engkana kang dinas yang kalinga tu nasa pak pangajak agama ya sedagar garadian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas partisipasinya kepada seluruh saudagar Iga Radio yang telah bertanya di Iga Radio. Saya mungkin ingin berpesan salah satu pesan Gus Dur ini Stas yang mengatakan bahwa tidak penting agama, tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Subhanallah. Iya, itu yang benar itu. Iya. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu tutupnya Hikmah Ramadan mungkin engka papasa-pasa to dinapal turengi alena al Ustaz Dr. Haji Makbul Arif Emah dalam acara Hikmah Ramadan ini sekaligus itu tutupnya Ustaz. Iya. Ya. Mungkin tidak ada salahnya kalau saya mengatakan di sini bahwa utamanya kita ya sebagai muslim yang insyaallah rahmatan lil alamin bahwa sesungguhnya Islam itu tidak pernah berubah pada hal-hal yang sifatnya prinsipil, tidak pernah berubah. Tetapi khusus untuk hal-hal yang sifatnya perkembangan ya, bukan prinsipil ya, itu Islam sangat elastis pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya, yang disebut furu'iyah itu adalah hal-hal yang sifatnya ya inovasi lah. Jadi inovasi beragama juga ada. Ya, saya berikan contoh ya bahwa yang namanya menutup aurat di dalam Islam itu dari dulu sampai sekarang tidak bisa ditunda-tunda. Prinsipil itu, toh? Tetapi
yang sifatnya furu'iyah, bagaimana cara menutup aurat? Nah, ini yang harus elastis. Ini harus contoh kita di sini kan tutup aurat kita kalau kita sholat tarawih apa? Sarung kan? Pak Rahmat kan suka pakai sarung ya. Nah, beda dengan saudara kita umpamanya di Mesir. Ada nggak orang Arab pakai dari Mesir pakai sarung? Kan enggak. Tapi dia pakai tuh kamis ya, kamis ya. Entah seperti itu. Iya. Oh, saudara kita di Cina sana itu pakai apa? Baju koko. Baju koko. Ya, koko ya. Bukan baju koko, tapi koko. Koko. Koko itu kalau di bahasa Indonesia kan, kalau orang Jawa bilang mas. Iya. Kalau orang Betawi bilang abang. Iya, Bang. Kalau orang Bugis daeng. Iya. Nah, jadi baju koko ya. Seperti itu. Iya. Nah, ini yang sifatnya furu'iyah. Iya. Ya, jadi ini yang sifatnya elastis. Nah, oleh karena itu, apapun di dalam agama kita yang prinsipnya tidak boleh berubah. Iya. Tetapi untuk urusan yang berhubungan dengan prinsip itu, Iya. apalagi kalau untuk memotivasi orang berbuat kebaikan, itu biasa aja. Iya. Jadi jangan sedikit-sedikit, ini bidah, ini tidak pernah dilakukan Nabi. Ya memang. Iya. Boleh jadi tidak pernah dilakukan Nabi, tapi ini bagian dari motivasi, Iya. bagian dari inovasi untuk melengkapi nilai-nilai keagamaan kita seperti itu. Iya. Pemirsa yang terhormat, itulah barangkali hal-hal yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia.